Para pengamat dan pakar-pakar ekonomi dunia sepakat mengatakan akan terjadi krisis moneter global terparah sepanjang sejarah dunia. Ini yang disebut dengan makar Masih Dajjal di akhir zaman dalam menguasai ekonomi global. Dan ini akan hancur kembali. Uniknya, kembali saya bacakan hadis tadi, Nabi bersabda, nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dinar adalah emas, dirham adalah perak. Kalian akan kembali kepada emas dan perak. Awas, negara-negara besar dunia sedang memperbanyak emas-emas mereka. Mereka tahu akan terjadi krisis moneter ya, global yang paling berbahaya, paling parah sepanjang umur dunia ini ada. Para pengamat dan pakar-pakar ekonomi dunia sepakat mengatakan akan terjadi krisis moneter global terparah sepanjang sejarah dunia. Dampak krisis moneter global ini ke depan adalah menimbulkan chaos yang tidak tanggung-tanggung di seluruh negara, di seluruh bumi, seluruh dunia. Akan ribut kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Negara-negara akan bertumbangan, uang-uang kertas tidak akan ada harganya, euro akan tercampakkan, US dollar itu seluruhnya tidak akan dihargai, yuan pun akan hancur lebur. Uang-uang kertas muka bumi ini akan menjadi benda-benda yang hampir-hampir tidak berharga. Menurut para pakar ekonomi dunia, yang mampu selamat adalah negara-negara yang punya stok emas yang cukup. Ini rahasia kenapa Cina pada hari ini gila-gilaan memborong emas, merampok emas, mengambil emas dengan cara apapun. Mereka sedang menumpuk-numpuk emas sebanyak-banyaknya. Apalagi Amerika juga lebih gila-gilaan lagi mengumpulkan emas di muka bumi ini. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham, kata Rasulullah. Lalu kalian akan membiarkan uang-uang kertas kalian. Ini unik, Pak. Zaman Nabi mana ada uang kertas, betul tidak? Adanya ungkapan Nabi seperti ini sebuah isyarat di akhir zaman manusia pernah menggunakan uang bohongan ini. Bisa saya pinjam uangnya? Oh, enggak usah, ada di tangan saya. Masalahnya udah pucat duluan saya lihat. Ini uang. Kata siapa ini uang? Mindset manusia yang diciptakan sekarang ini adalah uang. Ketika ini saya robek. Ketika saya robek, saya robek menjadi 8 potongan. Masih ada harga nggak kertas ini? Kembali kepada nilai semula tidak kertas. Saya bakar setengah. Ya. Apakah masih ada harga? Tidak ada. Ini bukan uang, tapi ini yang disebut dengan makar Masih Dajjal di akhir zaman dalam menguasai ekonomi global. Dan ini akan hancur kembali. Uniknya, kembali saya bacakan hadis tadi, Nabi bersabda, nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dinar adalah emas, dirham adalah perak. Kalian akan kembali kepada emas dan perak. Awas, negara-negara besar dunia sedang memperbanyak emas-emas mereka. Mereka tahu akan terjadi krisis moneter ya, global yang paling berbahaya, paling parah sepanjang umur dunia ini ada. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, saat itu kata Rasulullah, kalian akan membiarkan uang-uang kertas kalian berserakan di pinggir jalan seperti daun-daun menguning yang berjatuhan dipermainkan oleh anak-anak. Kaum muslimin yang kami muliakan, mungkin tidak berlebih-lebihan jika bapak-bapak ada mendengarkan ceramah-ceramah saya di beberapa event, di beberapa kejadian, ya, bahwa umat ini dianjurkan untuk mulai mengemaskan uangnya. Ada dengar tidak nasihat-nasihat saya seperti itu? Secara bertahap, yang punya tabungan-tabungan emas, yang punya tabungan-tabungan di rekeningnya, secara bertahap dia berangsur ditarik, mulai dijadikan emas. Emas batangankah, emas emas antamkah, ya, gerai dinar atau apa saja. Toh kapan kita perlu uang kertas bisa diuangkan kembali, betul tidak? Tapi emas itu mau dipatahkan, mau dibengkokkan, mau dibakar, tetap nilainya nilai emas, betul tidak? Itu yang sebenarnya uang. Ini saran saya. Apalagi kalau memang benar-benar teknologi musnah, uang bapak yang ada di bank nggak bisa ditarik, betul tidak? Antisipasi. Coba dari sekarang berpikirlah bagi yang punya tabungan tentunya untuk mulai mengemaskan uangnya. Dan ini tentu saja membuat gelisah para pengusaha uang kita yang membentuk usaha-usaha berbentuk bank. Ini gelisah mereka.
Saya tidak menyuruhkan kepada rasmani. Tidak, saya tidak menyuruhkan ayo tarik uangnya rame-rame, tidak. Tapi saya menyuruhkan agar umat ini waspada. Uang kita mulai dialihkan menjadi bentuk emas dan disimpan secara pribadi, diam-diam. Cukup suami istri yang tahu. Gitu Pak, diam-diam saja. Cukup suami istri yang tahu. Gimana kalau disimpan di bank? Iya, memang aman, insya Allah simpan di bank. Tapi sekali lagi, ketika bank mengalami gangguan atau teknologi umpamanya musnah, bisa kita tarik emas kita? Enggak, ini juga berbentuk suatu risiko tersendiri. Saran saya adalah emaskan, simpan, dan cukup suami istri yang tahu. Jangan diumumkan, baik di grup. Saya sudah mulai. Kalau diumumkan begitu, insya Allah peluang besar akan dirampok itu terjadi. Dan gak ada ruginya kita mengemaskan uang kita. Kalau memang orang-orang kafir timur, kafir barat sudah berlomba-lomba memperbanyak emas mereka, mereka tahu persis akan seperti apa masa depan uang-uang kertas ini ke depan, maka ada baiknya nasihat ini didengarkan. Sekali lagi gak ada ruginya. Kalau diabaikan ini, ya terserah, saya hanya sekedar menyampaikan. Yang pasti saya tidak akan membiarkan ada uang yang saya punya, melainkan saya akan berjuang untuk kirimkan ke langit. Itu yang paling cepat Pak, itu yang paling benar. Kirimkan cepat ke langit. Sebagiannya dijadikan sebagai persiapan-persiapan yang kita perlukan. Dan kalau ada yang agak sedikit kedekut dan pelit orangnya, nggak apa-apa, emaskan saja. Toh nanti akan diperlukan di hari-hari sulit ketika ekonomi dunia hancur. Kita berdoa, tapi sesuatu yang telah Allah putuskan tidak akan pernah bisa dirubah walaupun dengan doa. Ibaratnya itu begini Pak, matahari itu sudah pasti akan terbit. Satu bumi para wali-wali Allah, para ulama berdoa, ya Rabb, tahanlah kembali matahari. Akankah mungkin Allah menahannya? Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah Allah merubahnya. Tetapi kalau kita berdoa, ya Rabb, kuatkan hamba di hari-hari fitnah itu, hebatkanlah iman hamba di hari-hari fitnah itu, ini baru masuk. Ya, kalau kita minta agar sunnatullah berubah, nggak akan mungkin terjadi Pak. Sama dengan, ya Rob, hamba sekarang laki-laki kan ya Allah, hamba ingin, ya Rob, mohon please, ya Allah, jadikanlah hamba wanita. Itu gak akan mungkin. Karena minta agar Allah merubah qada yang telah dia putuskan untuk kita. Kalau qadar, ada peluang untuk Allah rubah, karena ada hadisnya. Tetapi qada enggak mungkin. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, tidak akan bisa berubah sesuatu itu. Allahumma illa yasha Allah, ya. Dan tetapi ini akan sangat-sangat jarang sekali terjadi kecuali kalau Allah menghendaki. Qada Allah adalah api itu panas. Tetapi kalau Allah menghendaki untuk Ibrahim jadi dingin nggak? Ini ketika Allah sudah menghendaki. Tetapi ini sekali lagi adalah kehendak sepihak daripada Allah Subhanahu wa taala.